hafal. Jadi saya lebih suka untuk melogika sesuatu, tapi untuk Anda bisa melogika sesuatu harus ada info awal dulu yang masuk ke kepala Anda. Yang itu adalah dalam tanda kutip hafalan dasar. Tapi lain-lainnya saya lebih suka untuk melogika. Itu nanti kalau Anda mau bertanya kisi-kisi soal ujian kayak apa, Dok? Banyak pakai logika. Sendi. Kita tahu bahwa sendi adalah hubungan antara dua tulang atau lebih, antara bone dan antara tulang keras dengan tulang keras, atau tulang keras dengan tulang lunak, atau antara tulang keras dan gigi. Itu sendi. Berdasarkan strukturnya, sendi itu dibagi jadi tiga. Ada dan tidak adanya kavitas sinovial, dan berdasarkan apa itu yang menghubungkan itu apa, yang menghubungkan tulangnya itu apa. Jadi berdasarkan ada atau tidak adanya kavitas sinovial, itu ada sumbu sinovial. Kalau sumbu sinovial yang paling bawah itu berarti dia punya kavitas sinovial. Sementara dua yang atas, 2 poin atas, sendi fibrosa dan sendi cartilaginosa itu nggak punya kavitas sinovial. Bedanya apa? Sendi fibrosa dan sendi cartilaginosa. Kalau sendi fibrosa itu dia dihubungkan oleh jaringan fibrosa, jaringan fibros. Sementara kalau yang sendi cartilaginosa itu dia dihubungkan oleh kartilago. Gitu. Itu nanti contohnya seperti apa akan kita bahas kemudian. Kalau tadi berdasarkan struktur, ini sekarang berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsinya, sendi itu dibagi jadi 3. Sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Itu berdasarkan dia bisa bisa gerak atau enggak. Kalau sendinya mudah bergerak, sendinya enggak, namanya artrosis. Sementara kalau cuma sedikit aja pergerakannya, bisa gerak tapi dikit, namanya adalah amfiartrosis. Saya terlalu dari temanku ada yang langsung jeda aja ya. Nah, tadi kita sudah berdasarkan struktur ya. Tadi kan ada fibros, cartilaginous, terus habis itu ada yang sinovial. Yang sendi itu jadi 3. Ada sutura, ada sinus, dan ya. Inter itu antar, oseo tulang, jadi membran antar tulang. Nah, fibrous joint, kalau ya salah satu tipenya adalah di kranium. Di kranium itu bukan satu tulang yang bersendi, tapi sendinya di sini merupakan sutura di mana dia nggak bisa gerak gitu. Dan ini adalah contoh sendi yang fibrosa. Jadi antar sendinya itu dihubungkan dengan jaringan fibrosa. Jadi kalau kan keras sekali kan, tulang tenggorokan itu keras sekali. Dan kalau misalnya itu kartilaginosa, kalau Anda misalnya makan apa ya, makan ayam gitu, yang tulang mudanya itu kan kartilago. Jadi Anda bayangkan kalau misalnya eh, hubungan antar tulang kepala itu adalah kartilago. Jadi kan cukup rapuh sehingga yang ada di kepala kita bukan kartilago tapi yang berusaha, dan jenisnya adalah yang nggak bisa bergerak. Sendi fibrosa yang kedua adalah sindesmosis. Salah satu contohnya adalah hubungan antara gigi dengan tulang rahang. Apakah itu rahang atas atau maksila atau rahang bawah atau mandibula. Itu bisa memungkinkan adanya pergerakan yang sedikit pergerakan atau amfiartrosis.
Jadi mungkin pada beberapa pasien itu giginya bisa digerakkan karena memang memungkinkan terjadinya pergerakan. Introseous membran, jadi contohnya adalah di fibula dan tibia, antara fibula dan tibia atau antara radius dan ulna. Jadi kalau Anda nanti membaca atau Anda nanti melihat di kadaver kelihatan nggak ya? Saya agak lupa. Di plastinasi saya lupa kebuka apa enggak. Jadi di antara dua tulang itu, fibula dan tibia, untuk di kruris, apakah yang di antebrakii ada ulna dan radius, itu dihubungkan oleh yang namanya membrana intraosea atau introseous membran, membrana intraosea. Dia juga memungkinkan adanya pergerakan yang minimal atau amfiartrosis. Oke, sampai sini. Belum ada yang mau ditanyakan? Cartilaginous joint atau sendi cartilaginosa. Di sini ada dua macam, ada yang synkondrosis dan symphysis. Jadi kalau tadi yang fibrosa itu dihubungkan oleh jaringan fiber, kalau cartilaginosa dihubungkan oleh jaringan cartilaginosa, kartilago. Yang pertama ada pada epifisis dari tulang, jadi ujung-ujung tulang. Itu ada yang menghubungkan yang namanya sinkondrosa. Tapi nantinya seiring dengan perjalanan waktu dia akan mengeras. Kemudian yang kedua jenisnya adalah simfisis. Simfisis ini yang paling terkenal, nanti silahkan Anda baca lagi atau lihat lagi, namanya simfisis pubis. Ya, ada di bagian tengah tubuh, tepatnya ada di tulang pelvis. Oke. Nah, sendi yang ketiga berdasarkan strukturnya adalah sendi sinovial. Kan tadi kita tahu berdasarkan struktur ada yang fibrous, cartilaginous, yang ini adalah sinovial di mana dia punya kavum sinovial, kavitas sinovial. Kavitas sinovial memungkinkan sendi tersebut untuk bergerak dengan bebas. Oke. Apalagi nanti bisa dibaca. Nah, skemanya seperti ini. Jadi, pointer saya kelihatan nggak ya? Atau nggak kelihatan ya? Kelihatan Ya, dong. makasih. Oh, kelihatan ya sudah nggak usah. Oke, oke, terima kasih. Jadi, hubungan antar dua sendi ini adalah tulang panjang ya. Contohnya ada di tulang panjang ini. Tulang panjang itu di ujungnya ada kartilagonya, kartilago dari articularis. Kemudian ada celah sendi, jadi tidak langsung mereka nempel itu enggak, tapi ada celah sendinya. Nah, kartilago itu kemudian sendi ini kemudian dibungkus oleh yang namanya membrana sinovial. Nah, di antara membrana sinovial yang ada di celah sendi ini ada cairan sendinya atau cairan sinovialnya. Fungsinya kartilago dan cairan sendi itu sendiri fungsinya adalah untuk memperkecil gesekan antara dua permukaan. Jadi kalau kayak misalnya kita bayangkan atau analogikan itu adalah cairan sinovialnya dengan oli. Eh, apa namanya? Kalau roda nggak ini ya, tidak analoginya nggak pas ya. Nah, oke, permukaannya licin gitu aja. Jadi permukaan antara dua tulang yang bersendi di sendi sinovial itu licin karena di situ ada kartilagonya. Kemudian karena kita tahu ini dua tulang ini dia kan ada celahnya, jadi dia itu nyambung. Supaya dia tetap stabil ada di tempatnya, dia dihubungkan dengan yang namanya ligamen. Jadi di tiap sendi yang sinovial itu ada ligamen yang menghubungkan supaya tulangnya tetap stabil walaupun bergerak. Nah, di sendi juga kenal yang namanya bursa.
kemarin sudah kita singgung juga di pertemuan sebelumnya, bursa itu adalah sakus kantong yang isinya adalah cairan sinovial. Fungsinya sama juga, dia berfungsi untuk mengurangi friksi atau gesekan. Jadi kayak bantalan gitu. Bursa itu fungsinya. Nah, sendi dari synovial joint atau sendi-sendi sinovial itu dia punya beberapa jenis atau beberapa tipe. Nanti dibaca sendiri. Nah, ini aja yang ada gambarnya. Pivot joint itu contohnya ada di tulang atlas dan aksis. Jadi vertebra cervicalis 1 dan vertebra cervicalis 2. Kemarin kita ingat kalau yang vertebra cervicalis 1 itu kan namanya atlas karena dia menyangga kranium kita yang kayak bola dunia itu, makanya namanya atlas. Sementara yang bawahnya itu namanya aksis. Nah, dia bersendi apa namanya kanan kiri gitu. Jadi dia kalau bergerak memungkinkan pergerakan rotasi, bisa nengok ke kanan dan nengok ke kiri. Dari cervical 1 dan cervical 2 itu pivot joint, contohnya adalah itu. Sementara yang tipenya adalah bola dan soketnya itu contohnya ada di glenohumeral joint atau di sendi bahu, di glenoid dan humerus. Nanti Anda bisa baca apa kok dinamain glenoid dan glenoidohumeral karena memang sendinya antara glenoid yang kayak mangkoknya gitu sama humerusnya. Itu socket joint yang memungkinkan pergerakan yang lebih luas lagi. Jadi kan Anda bisa menggerakkan tangan Anda itu kan bisa ke atas, ke bawah, rotasi, fleksi, ekstensi, dan lain sebagainya. Pergerakannya lebih luas dibanding pergerakan dari cervical dan cervical 1 dan cervical 2. Hinge joint, sendi apa ya bahasa Indonesia yang aku lali, itu ada di metakarpal 1 dengan trapezium. Itu ada di tulang manus Anda ya. Di tangan Anda metakarpal 1 yang di lurusnya jempol Anda ini dengan trapezium itu di tulang di pergelangan tangan. Nggak lebih, movementnya tidak lebih bebas dibanding yang ball and socket. Kalau sendi tanah, saddle joint, itu Anda bisa temukan antara olecranon dan humerus. Jadi bentuknya kayak ya kayak yang bisa Anda lihat di sini itu. Jadi kayak pelana gitu, ada saddle-nya. Pergerakannya cuman fleksi dan ekstensi gitu aja. Cuman satu apa namanya? Satu jenis pergerakan aja. Satu arah pergerakan. Kemudian sendi kondiloid itu bisa Anda temukan di tulang radius dan tulang scaphoid. Bisa ke kanan kiri maupun fleksi ekstensi. Kemudian gliding itu contohnya ada di tulang tarsal sama di metatarsal. Jadi itu kok cuman kayak geser gitu aja. Itu ada di kaki Anda ya, tarsal, tarsus, tarsi itu di kaki. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Itu cuma contoh-contoh dari contoh-contoh jenis-jenis sendi itu berdasarkan pergerakannya, berdasarkan strukturnya, berdasarkan fungsinya. Sekarang pergerakan dari sendi itu sendiri. Nah, kita ingat lagi pergerakan sendi. Sendi itu bergerak terhadap sumbu pada suatu bidang. Kita ingat lagi bahwa sendi itu bergerak terhadap sumbu pada satu bidang. Oke. Di sini misalnya, kalau yang dilibatkan adalah sumbu mediolateral, di mana pergerakannya itu terjadi pada bidang sagital, maka
Gerakan apa yang mungkin bisa dilakukan? Saya mau nyapa siapa ya? Amalia Ata. Hadir, Dok. Iya, pergerakan apa yang terdapat pada bidang sagital terhadap sumbu mediolateral? Apa ya contohnya? Mohon maaf, bisa diulang pergerakan pada bidang sagital pada... Oh, Anda bisa melihat layar saya nggak? Bisa, Dok. Ha-ha. Jadi pergerakan pada bidang sagital terhadap sumbu mediolateral. Bidang sagital, sumbunya mediolateral. Pergerakan apa yang bisa terjadi? Pergerakan selalu Anda orientasikan pergerakan itu, sorry, Anda implementasikan pergerakan itu pada posisi anatomis. Jadi sendi, sumbu, dan bidangnya itu terdapat pada posisi anatomis. Masih berpikir Amalia. Oke, Febrian Alif. Iya. Febrian Alif, ada di sana ada? Ada, Dok. Oke, terima kasih. Apa tuh? Apa ya gerakan yang terjadi pada bidang sagital terhadap sumbu mediolateral? Apa nih contohnya? Anda, kalau Anda masih bingung tuh Anda bisa bertanya. Sofi. Ekstensi, Dok. Oh, gimana siapa? Ya, apa? Maaf, Dok. Hah? Ekstensi. Ekstensi dari. Eh, Jadi ketika Anda, jadi kawan-kawan sekalian, ketika Anda mau ngomongkan apakah itu ekstensi, fleksi, dan lain sebagainya, Anda harus menyebutkan siapa yang ekstensi. Karena mungkin pergerakan ekstensi satu dengan yang lainnya nanti arahnya mungkin akan berbeda. ya, Ekstensi fleksi, apa tuh? Fleksi siapa? fleksi Ekstensi siapa? sama ekstensi. Iya, fleksi dari Humerus siapa? sama Ekstensi dari siapa? tangan, Dok. Humerus sama eh, radius. Oke, terima kasih. Jadi benar, yang bisa kita apa namanya? Kita lihat pergerakan di bidang sagital pada sumbu mediolateral adalah fleksi ataupun ekstensi. Jadi kalau misalnya Anda mau sampaikan, jadi fleksi itu yang fleksi siapa? Jadi kalau pada gambar ini kan dia pada posisi anatomis ya. Mbak berbaju renang warna oranye ini, dia kan posisinya posisi anatomis. Pergerakan di bidang sagital terhadap sumbu mediolateralnya adalah dia sedang fleksi lengan bawah gitu. Atau Anda boleh bilang adalah fleksi sendi kubiti atau sendi siku atau elbow joint, atau Anda bisa sampaikan fleksi lengan bawah karena yang ditekukkan lengan bawahnya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin sampai sini? Penamaan bagaimana kita menyebutkan gerakan tubuh kita. Jadi kalau misalnya Anda, apalagi yang gerakan fleksi, misalnya kan perut Anda sakit nih. Nah, kalau perut Anda sakit, terus kan Anda kayak posisinya kayak merengkuk nih untuk mengurangi rasa sakitnya. Nah, waktu merengkuk itu yang terjadi adalah Anda sedang memfleksikan femur dan memfleksikan krurun Anda. Bisa dikatakan femur krurun itu. Tapi kalau Anda cuman mau apa ya contohnya ya?
Anda duduk itu juga Anda sedang memfleksikan duduk biasa, duduk di kursi, itu Anda sedang memfleksikan femur dan juga sedang memfleksikan kruris Anda yang cuman sudah mengingat-ingat gerakan lagi. Oke, kemudian di sagittal plane. Nah, ini kenapa kok? Nah, ekstensi di sini kalau yang gambar yang kiri ya, yang atas fleksi atau ekstensi pada sendi bahu, atau berarti Anda sedang memfleksikan dan mengekstensikan humerus. Pada gambar yang bawah di elbow joint Anda sedang memfleksikan antebrakii Anda atau mengekstensikan antebrakii Anda. Sementara pada gambar yang kaki Anda itu berarti sedang memfleksikan, itu berarti nekuk lutut Anda, memfleksikan genu Anda, atau memfleksikan knee joint Anda, atau memfleksikan kruris Anda. Kalau diluruskan lagi berarti namanya mengekstensikan genu Anda, atau mengekstensikan knee joint Anda, atau mengekstensikan kruris Anda. Ini kalau yang di mana namanya di pedis ada penamaannya tersendiri. Jadi pedis itu dinamakan dorsofleksi atau dorsifleksi dan plantar fleksi. Jadi kita nggak ngomongin fleksi pedis atau ekstensi pedis, enggak. Kita ada penamaan tersendiri pada pedis itu, yaitu dorsifleksi, dorsofleksi atau dorsifleksi, dan plantar fleksi. Jadi kalau plantar fleksi itu gerakan Anda berjinjit dengan jari-jari kaki Anda, sementara kalau yang dorsofleksi atau dorsifleksi, Anda berdiri dengan tumit Anda, itu dorsifleksi atau dorsofleksi. Pergerakan lain yang bisa terjadi di bidang sagittal pada sumbu mediolateral itu adalah protraksi dan retraksi. Contohnya adalah yang terjadi pada mandibula Anda. Jadi mandibula itu bisa maju mundur gitu kan, dimajuin dimundurin gitu, itu adalah protraksi dan retraksi. Kalau dikedepanin mandibula Anda, mandibula itu rahang bawah ya, jadi kalau dikedepanin gitu jadi gigi pada rahang bawah Anda berada di depan gigi maksila Anda, gigi rahang atas Anda, itu namanya protraksi. Sementara kalau dikembalikan lagi atau dikebelakangin itu namanya retraksi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pergerakan pada sumbu sagittal pada bidang sagittal sumbu mediolateral. Kita masih punya cukup banyak. Kita 16 sampai 16.50. Berarti nanti 17.40. Banyak banget. Padahal slide-nya banyak, tapi nanti kayaknya sebentar aja. Karena tidak ada yang bertanya, saya mau tanya aja. Saya mau sapa siapa ya? Amelia. Kayaknya kemarin belum saya sapa ya, Amelia Nirmala. Iya, Dok. Halo Amelia Nirmala. Jadi kalau saya mau bertanya dong. Jadi kalau Anda berusaha untuk mengambil barang yang ada jauh di depan Anda melakukan apa terhadap sendi bahu Anda? Mohon maaf, terhadap apa, Dok? Sendi bahu, shoulder joint Anda. Ekstensi mungkin. Dilurusin gitu tangannya. Memang, untuk menjangkau sesuatu yang jauh gitu ya. Iya. Namanya apa, Amelia? Abduksi, Dok. Oke. Kita simpan dulu.
Kita beranjak ke Tara. Halo Tara. Halo Tara, ada di situ? Oh ya, saya tuh heran. Jadi Anda kan jumlahnya harusnya 86. Tapi kayaknya dari kemarin yang hadir di meeting di Zoom meeting kita cuma 70-an. Ini juga cuma 74 orang. Memang yang lainnya tuh tidak dapat hadir di Zoom meeting ini ya, atau bagaimana sih? Kita sambil menanti Tara. Tara, halo. Tara hanya setor nama aja, tapi Taranya nggak ada di situ. Ya, nggak apa-apa. Saya sih lebih suka Anda tidak ada di situ aja daripada Anda cuma setor nama. Dok, tadi sinyalnya agak bermasalah. Tara, Tar, Ya, Dok. kalau misalnya kita ada barang di jauh di kananmu, agak jauh di kananmu, kamu mau mengambilnya dengan tangan kananmu, yang kau lakukan terhadap sendi bahumu apa? Maaf, Dok, agak putus-putus, bisa diulangi pertanyaannya. Kalau ada barang di kanan, sisi kananmu, agak jauh, Iya. sementara kamu akan mengambilnya, yang kamu lakukan dengan sendi bahumu apa? Oke, kita simpan dulu Tara. Apa? Protraction. Protraction? Oke, kita simpan dulu. Fajrian. Oke, terima kasih. Fajrian. Loh, kamu namamu Manurah apa Fajrian? Bingung saya. Barengan dok. Barengan dok. Iya, oke, terima kasih. Saya Iya, oke. Oke, Fajrian. Ada barang di belakangmu nih. Kamu mau mengambilnya, tapi kamu tetap mau ngadep depan. Jadi kamu mau ngambil di belakang. Jadi kayak apa ya? Oh, kayak ini nih. Anda tuh lagi lari yang estafet tuh, yang ngasih barang ke depannya, lari lagi terus habis itu ngasih barang lagi ke depannya. Nah, kamu mau dikasih barang dari temanmu yang ada di belakangmu, yang lari di belakangmu. Yang kamu lakukan pada sendi bahumu apa? Bisa dibayangkan nggak? Kalau ke belakang berarti ekstensi, ya ekstensi, ekstensi dok. Extend. Oke, terima kasih. Kemudian saya mau apa siapa lagi ya? Kita simpan dulu ya. Saya mau sapa. Ada usulan siapa yang mau saya? Oh, Alicia. 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 Alicia ada di situ? Ya, 75 orang bergabung nambah satu. Alicia. Ada, Dok. Oke, Alicia. Kalau kamu mau ngambil barang yang ada di kirimu, agak jauh dikit gitu, pakai tangan kananmu, yang kamu lakukan terhadap sendi bahumu apa? Ekstensi, Dok. Oke, terima kasih. Kita simpan dulu. Oke, kita balik lagi ke slide. Jadi kawan-kawan, kalau misalnya ada barang di depan Anda dan Anda akan meraihnya, Anda akan melakukan terhadap sendi bahu Anda akan melakukan gerakan yang namanya fleksi humerus atau fleksi sendi bahu. Kemudian, kalau misalnya ada barang yang ada di belakang Anda, kayak tadi tuh, mau ambil tongkat estafet gitu, tanpa Anda menengok, tanpa Anda membalik badan, Anda mau ngambil barang yang ada di belakangnya Anda, dengan menggerakkan sendi bahu Anda sedang menggerakkan sendi bahu Anda itu dengan posisi
gerakannya adalah gerakan ekstensi sendi bahu atau ekstensi humerus. Sementara kalau barangnya ada di kanan Anda dan Anda mau ngambil pakai tangan kanan Anda, sementara barangnya agak jauh, yang Anda lakukan adalah abduksi, abduksi. Itu tapi bukan di sumbu sagital ya. Kita cuma mau mengingat-ingat lagi gerakan abduksi, adduksi, fleksi, dan ekstensi itu seperti apa. Sementara kalau barangnya itu ada di kiri Anda dan Anda mau ambil pakai tangan kanan Anda, di sendi bahu Anda akan melakukan gerakan yang namanya adduksi. Kalau abduksi, ABD, AB kan Jogja ya, AD kan Solo ya. Abduksi itu abduction, abduksi itu kan menculik ya, abduction itu menculik. Jadi menjauh. Dia menjauh dari sumbu tubuh. Nah, makanya namanya abduksi. Tangan kanan Anda rentangkan untuk ngambil barang di kanan Anda. Sementara adduksi, adduction, ADD, itu tambah dekat mendekati sumbu tubuh. Anda mau ambil barang di kiri Anda pakai tangan kanan Anda, itu namanya abduksi. Jadi kalau Anda masih bingung, abduction, adduksi dan abduksi. Kalau AB itu Jogja, kalau AD itu Solo, kita selalu berpatokan dari Semarang. AB dan AD lebih jauh lebih jauh Jogja dibanding AD Solo. Jadi kalau yang menjauhi tubuh namanya abduction, abduksi. Kalau yang mendekati tubuh, mendekati Semarang, AD platnya Solo, adduksi. Oke, gitu kawan-kawan yang terhormat. Oke, sampai sini di sumbu mediolateral, bidang sagital ada mau ditanyakan? Berlanjut ke dua bidang selanjutnya. Kalau Anda bingung, segera ditanyakan ya. Jangan sampai nanti Anda bingung dan itu dipendam terus. Tiba-tiba udah mau ujian, Anda masih bingung, apa itu fleksi, apa itu ekstensi, apa itu rotasi, dan lain sebagainya. Kemudian, pergerakan di sumbu frontal terhadap pergerakan di bidang frontal terhadap sumbu anteroposterior. Saya mau menyapa Oktarina, kayaknya kemarin belum saya sapa, ya nggak sih? Oktarina ada di situ? Ada, Dok. Oke, Oktarina. Kalau di terhadap sumbu anteroposterior, bidangnya bidang frontal, pergerakan yang bisa terjadi apa ya? Gimana, Dok? Di bidang frontal, sumbunya anteroposterior, gerakan yang terjadi apa ya? Jadi tuh kalau Anda mau membayangkan pergerakan ya, Anda tuh bayangkan kalau kayak ini nih, gambar yang ada di layar Anda ini. Itu sumbu itu Anda bayangkan sebagai paku jangan paku, tombak yang lagi sadisnya adalah tombak yang menghujam perut Anda dari depan ke belakang, kan dia sumbunya sumbu anteroposterior depan ke belakang. Jadi tubuh itu ditombak dari depan ke belakang. Kira-kira gerakannya seperti apa kalau tombak depan ke belakang? Atau mungkin kalau ini kan di perut, jadi pergerakannya adalah pergerakan trunkusnya. Kalau misalnya itu yang ditombak adalah di bahu Anda, nanti pergerakannya seperti apa? Kalau yang ditombak itu ada di hip Anda atau di pelvis Anda atau di pinggang Anda, nanti pergerakannya seperti apa? Kalau itu kalau misalnya tombaknya itu yang ditombak dari depan ke belakang ya, itu adalah di
dengkul di lutut Anda itu nanti pergerakannya seperti apa. Jadi bayangkan seperti itu, biar Anda nggak bingung. Kalau misalnya jangan dengkulmu. Oke, dengkul suatu individu fiktif kita tombak dari depan ke belakang, lututnya bisa bergerak nggak? Oktarina. Lututnya di Oke, kita call a friend ya. Kita panggil Setiadi. Setiadi. Baik, Dok. Kemarin tuh saya cuma menyapa Anda gara-gara Anda on cam aja, tapi kayaknya saya belum menyapa dengan memberikan pertanyaan. Saya menyapa dengan memberikan pertanyaan, misalnya ada tokoh fiktif nih, Anda tombak, jangan Anda, ditombak di lututnya dari depan ke belakang. Kira-kira ada pergerakan yang bisa dihasilkan di lutut itu atau enggak? Kalau ada, gerakannya seperti apa? Nggak usah ngomongin fleksi dan ekstensi atau abduksi dan lain sebagainya dulu deh. Anda cuman bayangin dulu aja. Bisa nggak itu ada pergerakan? Yang kedua, kalau ada pergerakan, pergerakannya seperti apa? Setiadi. Kemungkinan bisa, Dok. Gimana? Geraknya gimana? Lututnya geraknya gimana? Mungkin lututnya geraknya itu ke depan dan belakang. Wah, jadi sakit banget dong Setiadi. Jadi mbaknya itu jadi kalau digerakin ke depan belakang, jadi seolah-olah dia apa namanya? Mana sih? Ya nggak sih kan kalau kayak gini, layar saya kelihatan nggak? Jadi kan dia gini ya. Ya. Jadi sakit banget, itu sudah dihitung gini, terus habis itu kakinya bisa digerakkan dengan ke depan ke belakang gitu. medial sama lateral, Dok. Yang ngomong siapa tuh? Oktarina. Ya, Dok. Lututmu bisa mbok gerakin ke medial sama ke lateral. Nggak sobek duluan itu nanti. Izin, Dok. Iya, Muhammad Yudhistira Yunanda. Waktu melempar itu menekuk lututnya. Waktu ngelempar ngenekuk lututnya. Terus aku bingung dengan kalimat waktu melempar menekuk lututnya. Boleh dijelaskan nggak maksudnya bagaimana? Karena terbawa energi yang ketika menombak itu ke arah depan. Oh, Anda membayangkan diri Anda sebagai penombaknya ya? Bukan. Iya, Dok. Anda itu lagi kita lagi melihat korbannya, bukan lagi melihat si pelakunya. Kita lagi melihat korban yang lututnya ditombak. Oh, baik, Dok. Maaf. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Kita cuman beda persepsi aja. Jadi ini anotasi saya ya. Jadi ini kalau yang digambar mbak-mbaknya ini kan yang ditombak perutnya nih. Nah, kalau yang sekarang yang ditombak adalah si apa namanya? Lututnya. Lututnya satu, bisa gerak atau enggak? Yang kedua, kalau bisa gerak, gerakannya kemana? Abduksi, Dok. Siapa itu yang ngomong? Siva. Iya, Dok. Kalau abduksi atau aduksi itu kan berarti kayak tangan gitu ya, ke kanan atau ke kiri. Sendi lututmu bisa melakukan hal itu enggak? Tidak bisa. Ditombak nggak bisa. Ya, sendi lutut itu dia melakukan gerakannya apa? Kan nendang gitu aja toh? Iya, Dok. Kalau Ya, fleksi kalau ekstensi, Dok. benar, Berarti kalau nendang lututnya ke belakang, Dok. lututnya ke belakang. Lututnya ke belakang. belakang. Lututnya untuk aduksi dan abduksi mungkin. Kalau lututnya abduksi dan aduksi jadi tidak bisa karena
lutut itu kalau kita lihat kayak kita bayangkan ya, lutut itu kan gerakannya nendang gitu kan ke depan sama ke belakang. Apa namanya? Dia bergeraknya di bidang sagital, fleksi dan ekstensi gitu. Ketika dia ditunggak, dia nggak bisa melakukan gerakan ke depan dan ke belakang lagi. Paham maksud saya enggak? Paham, Dok. Paham, Dok. Iya. Oh, jadi karena saya blurin ya. Bentar, saya nggak blur deh. Video just virtual background. Nah, ya hilang. Misalnya kertas ini kan kertasnya berada di bidang, harusnya nggak usah pakai virtual background nih. Harusnya, ya maaf, kita hilang virtual background-nya. Nah, kertas ini adalah bidang frontal, ya kan, yang membagi depan dan belakang. Pensil saya itu adalah sumbu. Jadi kalau kertasnya kayak gini kan nggak mungkin saya tusuk dari kanan kiri, nggak bisa. Dari atas bawah kan nggak bisa. Saya cuma bisa nusuk kertas ini dari arah yang tegak lurus dengan kertas ini, yaitu dari anterior ke posterior atau posterior ke anterior. Jadi ini adalah sumbu anteroposterior. Kita kan tadi sumbunya dari depan ke belakang gini, gerakannya bukan ke depan ekstensi dan fleksi, gerakannya abduksi dan aduksi. Sama kok kalau tadi badan kan ditusuk perutnya, kemudian yang bisa bergerak gimana? Kalau ditusuk perutnya nggak mungkin dia maju ke depan ke belakang gini. Itu kan hanya akan memperberat. Katakanlah kalau katakanlah tusukannya cuman setengahnya aja. Kalau dia maju, jadi makin yang dilakukan cuman bisanya geraknya adalah ke kanan dan ke kiri. Di situ ada yang masih bingung sampai sini untuk sumbu dan bidang. Jadi kalau Anda bergerak pada bidang frontal, di mana sumbunya adalah sumbu anteroposterior, yang bisa dilakukan adalah gerakannya adalah gerakan abduksi dan abduksi. Pada bahu, abduksi dan aduksi. Pada hip joint juga abduksi dan aduksi. Tapi tidak berlaku pada kubiti atau elbow joint Anda, karena kubiti Anda nggak bisa gerak ke kanan ke kiri. Yang paling mungkin ada di tangan Anda gini, kayak dada gitu kan. Kalau dada kan Anda yang gerak waktu Anda melambaikan tangan itu kan bukan siku Anda. Yang bergerak itu adalah pergelangan tangan Anda dan atau bahu Anda. Sikunya nggak bisa gerak ke kanan. Oh, sikunya gini ding, nggak bisa. Kalau kan dia nggak bisa gerak untuk abduksi dan aduksi, karena pergerakan karena tadi kita tahu bahwa pada sendi kubiti atau siku atau elbow joint itu kan engsel, dia kan saddle joint. Nah, pada kayak kalau engsel itu dia kan cuma bisa kayak buka tutup gitu aja. Pada kubiti juga cuma bisa itu aja, cuma bisa fleksi dan bisa ekstensi. Gitu, kawan-kawan yang terhormat.
Contohnya lagi di bidang frontal terhadap sumbu anteroposterior adalah abduksi dan adduksi dari tangan, jari-jari tangan, sorry. Nah, kalau pada ini yang seperti, nah ini tadi yang dilihat tadi yang di Mbak pakai baju renang berwarna oranye, yang ditusuk perutnya, itu namanya bukan abduksi dan adduksi dari vertebra, tapi fleksi ke lateral, kanan, fleksi kanan dan fleksi ke kiri. Gitu, lateral flexion namanya kalau di vertebra. Bukan kalau di vertebra bukan abduksi ya, walaupun dia bidangnya bidang frontal. Kalau di vertebra yang dinamakan adalah fleksi ke kanan dan fleksi ke kiri, lateral fleksi. Yang di bidang frontal lagi apa? Skapula. Skapula itu bisa naik, bisa turun. Waktu Anda naikin angkat bahu, itu namanya elevation, itu elevasi dan depresi, itu ada di bidang frontal semuanya. Kemudian deviasi dari ulnar ataupun radial yang melambaikan tangan tapi cuman pergelangan tangannya aja, itu juga di bidang frontal. Eversi dan inversi dari kaki itu juga di bidang frontal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, kawan-kawan yang terhormat? Kalau nggak ada, kita ke bidang transversal. Di bidang transversal, yang tegak lurus dengan bidang transversal adalah sumbu longitudinal atau sumbu vertikal. Saya mau menyapa Habil. Kemarin udah tak sapa belum ya? Belum kayaknya. Habil. Iya, Dok. Kamu dari kubur ya? Halo, Dok. Halo, halo Habil. Kamu bangkit dari kubur ya, Habil? Enggak, Dok. Oh, Habil dan Kobil. Oke, Habil, pada bidang transversal dengan sumbu vertikal atau longitudinal, gerakan yang bisa terjadi apa ya? Contohnya kalau di dalam tubuh Anda. Habil, hab. Oh ya, kawan-kawan yang terhormat, kalau misalnya waktu saya tanyain di kuliah saya nggak usah searching atau browsing atau mencari di mana ya, akan menghabiskan waktu dan Anda jadi nggak berpikir. Habil, Habil. Oke, kita simpan Maaf, dulu Dok, Habil. tidak tahu. Oke, kita simpan dulu. Kita panggil yang nomor 2, Isnaini. Iya, Dok. Orang kedua yang saya tanyai di bidang transversal ini, apa ya gerakannya yang bisa terjadi? Rotasi. Ya, oke, terima kasih. Rotasi. Ya, oke, terima kasih. Benar. Jadi, Anda bisa nengok ke kanan, nengok ke kiri, itu rotasi. Itu terjadi di bidang transversal pada sumbu yang longitudinal. Kepala ditengokkan ke kanan, tengok ke kiri bisa. Shoulder Anda juga bisa di rotasi internal dan eksternal itu bisa. Hip Anda juga bisa rotasi eksternal internal juga bisa. Kalau pada pergelangan tangan namanya supinasi dan pronasi ya. Jadi waktu Anda menengadahkan tangan, waktu Anda posisi meminta gitu, sama Anda menelung tangan, itu adalah supinasi dan pronasi. Supinasi itu yang terlentang, yang menengadahkan tangan, supine. Pronasi itu yang tengkurap. Prone itu tengkurap. Tengkurapnya apa? Tengkurap itu bahasa Indonesia-nya apa, Bu? Oke. Ya, kalau kaki ini eksternal dan internal rotation, medial atau lateral rotation dari sendi hip joint atau coccyx. Ini kalau pada bahu yang dilihat yang bergerak itu sebenarnya ini si humerusnya. Tapi untuk memperlihatkan gerakannya, makanya di elbow-nya difleksikan supaya Anda melihat
perbedaan antara medial rotation dari sendi bahu dan lateral rotation dari sendi bahu. Selain itu ada juga beberapa pergerakan yang lain, ada diagonal motion, waktu misalnya ngelempar bola baseball itu kan gerakannya miring, diagonal. Itu terus habis itu ada circumduction, di mana tangan Anda itu kayak buat lingkaran. Jadi bahu Anda, sama nih sama main baseball, kan diputar dulu itu bolanya, baru dilempar. Waktu diputar itu namanya circumduction, waktu dilemparnya itu yang motion yang diagonal motion. Nah, ini yang circumduction, jadi tangan, jadi dia membentuk circumference, membentuk lingkaran. Sebenarnya tadi pronasi supinasi ada di rotasi ya, bisa juga itu untuk rotasi. Yang supinasi dan pronasi. Habis itu pergerakan dari jari, jadi jari Anda itu jempol itu ada banyak sekali pergerakannya, ada abduction, adduction, fleksi, ekstensi. Dilihat yang dimaksud dengan ekstensi jari itu yang seperti apa sih? Fleksi jari itu seperti apa sih? Jari satu. Kenapa saya tampilkan di sini? Karena arah orientasinya agak berbeda dengan yang lain. Ada juga yang namanya oposisi. Oposisi itu jadi jempol Anda dengan kelingking atau dengan jari-jari yang lainnya. Jadi ujung jari satu Anda memegang ujung jari yang lainnya di tangan yang sama, itu namanya oposisi. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? 17.08, ntar lagi kita kelar. Karena kayaknya sinovial ini udah kelar deh. Udah tinggal satu bab lagi. Ada berbagai macam sendi yang dalam sinovial yang ada di tubuh kita. Cuman yang akan saya fokuskan pada kesempatan kali ini hanya 4 aja di sendi-sendi yang memang besar. Ada sendi bahu, ada sendi siku, genu, dan kokse. Sendi bahu sendiri, nah dia namanya shoulder joint atau humeroscapular joint atau glenohumeral joint. Ada glenoid dari tulang scapula. Makanya di sini kan sendi antara humerus dan scapula, makanya namanya humeroscapular joint. Jadi glenoid itu punyanya scapula, humeral itu humerus. Jadi bisa namanya humeroscapular atau lebih umum kita sampaikan dengan glenohumeral joint, glenohumerus. Seperti yang kita tahu, dia tipenya adalah socket, mana pergerakannya sangat luas dan sangat bebas. Dibanding kokse, pergerakannya lebih luas, walaupun sama-sama ball and socket type joint, tapi bahu dan hip joint, bahu dan panggul itu memiliki motionnya lebih luas yang shoulder. Bisa sebenarnya si kokse atau hip joint itu di pergerakannya bebas, tidak semua orang seperti itu dan memerlukan latihan. Dia disupport oleh beberapa otot, endo, ligamen, dan bursa. Nah, yang paling yang berperan penting di shoulder joint adalah otot-otot rotator cuff. Nah, otot-otot rotator cuff itu apa aja sih? Dia ada otot-otot supraspinatus, subscapularis, infraspinatus, dan teres minor. Kalau kita lihat semuanya ini, dia berinsersio di humerus. Oke, ada supraspinatus. Jadi ini adalah spina dari scapula. Di atasnya scapula berarti namanya di atas dari spina scapula itu ada supraspinatus. Di bawahnya spina dari scapula adalah infraspinatus. Di bawahnya scapula ada namanya subscapularis. Ada teres minor, dia ada di profundal dari teres mayor. Keempat otot ini yang dinamakan otot-otot rotator cuff. Oke.
pergerakannya seperti yang sudah kita ketahui tadi, di frontal plane dia bisa abduksi-adduksi, di yang horizontal plane atau yang di transversal plane dia ada rotasi, di sagittal plane, di bidang sagittal dia bisa ekstensi ataupun yang fleksi. Nah, yang selanjutnya adalah sendi siku atau elbow joint atau articulatio cubiti. Jadi articulatio, ya, jadi kalau tadi articulatio glenohumeral, yang ini articulatio cubiti. Tulisannya CUBITI, cubiti. Ada dua artikulasio di sini karena tulangnya ada tiga nih di sini nih yang berdekatan. Jadi ada humero-ulnar, humerus dengan ulna, humerus dengan ulna, dan ada humero-radial, humerus dengan radius. Seperti kita tahu bahwa dia diikat atau dilekatkan oleh ligamen, ada bantalannya berupa bursa. Kalau tadi penggerak utama dari sendi bahu itu adalah rotator cuff, penggerak utama dari sendi siku, karena tadi gerakannya ada dua, ekstensi dan fleksi, ada otot-otot yang berfungsi untuk fleksi dan otot-otot utama, otot-otot utama yang berfungsi untuk fleksi dan otot-otot utama yang berfungsi untuk ekstensi. Fungsi ekstensi utama oleh triceps brachii dan fungsi fleksi utama ada bicep bersama dengan brachialis dan coracobrachialis. Ketiganya ini bicep, brachialis dan coracobrachialis diinervasi oleh nervus musculocutaneus, nanti akan kita bahas di neuroperifer ya. Sementara yang ekstensornya triceps brachii yang mempersarafi adalah radialis. Selalu diingat bahwa tulang skelet itu ada yang gerakin. Yang gerakin, yang memberikan rangsang adalah adalah nervus yang perifer. Jadi rotator cuff pun tadi ada juga yang mempersarafi. Nah, hip juga dia ball and socket joint lebih stabil dibandingkan shoulder karena jadi kalau sendi bahu Anda itu kayak gini modelnya. Jadi ini adalah glenoid, tangan kanan saya ini adalah glenoidnya dan tangan kiri saya adalah humerusnya. Dia seperti ini, jadi pergerakannya lebih bebas. Sementara kalau yang sendi hip joint Anda atau coccyx itu modelnya seperti ini. Jadi mangkoknya lebih cekung, pergerakannya lebih terbatas, tapi dia jadi lebih stabil dibandingkan yang shoulder joint tadi. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat kanan kirinya aja di lateral atau di lateral dari si kedua tulang. Tapi kalau di itu selain ada ligamentum kolateral, ada juga ligamentum yang menghubungkan di dalamnya, di tengahnya antara atas dan bawah si femur dan tibia itu dihubungkan oleh ini ACL dan yang di belakangnya adalah PCL. ACL ada areal cruciatum ligamentum cruciatum anterior atau dan yang satunya adalah posterior cruciatum posterior cruciate ligamentum cruciatum posterior. Mungkin kalau kawan-kawan yang sering mendengarkan berita olahraga itu jadi tidak asing dengan hari ini pada musim ini pemain X tidak bisa diturunkan karena ada cedera ACL atau ACL-nya ruptur atau ACL-nya ada ACL injury kayak gitu. Nah,
otot-otot utama yang menggerakkannya, karena kita tahu bahwa pergerakan dari genu atau sendi lutut itu adalah ekstensi dan fleksi. Untuk ekstensi otot-otot yang bergerakkan ada di sini, di depan, di femur bagian depan, quadriceps femoris. Dan kalau untuk fleksi ada otot-otot hamstring. Jadi kalau Anda pernah mendengar, oh ini cedera hamstring, berarti itu ada gangguan di otot-otot yang berada di bagian posterior dari paha. Nah, kalau kita amati dari tadi, gimana nih anotasiku? Jadi untuk menggerakkan, jadi kan kita tadi tahu fleksi sendi, fleksi itu fleksi adalah krurisnya, yang bawahnya dari sendinya, yang nekuk itu bawahnya dari sendi. Kalau fleksi genu berarti yang nekuk itu adalah krurisnya. Berarti yang digerakkan adalah tibianya dan fibulanya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa rata-rata otot penggerak itu venter atau belly-nya, perut dari otot penggerak itu tidak berada di regio yang sama, rata-rata tidak berada di regio yang sama dengan si tulang yang digerakkan, jadi di atasnya. Yang di regio yang sama dengan si tulang yang digerakkan itu rata-rata adalah si ini tendonya aja, insersionya aja, tapi venternya ada di atas. Jadi kalau misalnya ini jari Anda, gimana stop share? Jari-jari Anda ini, jari-jari Anda ini nggak bisa apa namanya, nggak bisa nggak bisa metekol, nggak bisa jadi kayak yang kalau misalnya Anda nge-gym itu jari-jari Anda itu jadi nggak tambah gede gitu, nggak. Yang tambah gede itu kan kalau Anda nge-gym dengan ada hipertrofi otot itu kan paling cuma di si venternya itu yang bisa hipertrofi. Nah, jari-jari Anda ini otot-otot yang menggerakkan jari-jari Anda itu tidak berada di sini. Otot-otot yang menggerakkan jari-jari Anda ini itu ada di antebrakii Anda. Jadi kalau mau melatih apa namanya, yang dilatih, otot-otot yang dilatih di jari-jari bukan otot-otot yang di sini aja, tapi otot-otot yang Anda itu sedang melatih otot-otot yang ada di antebrakii Anda. Gitu kawan-kawan. Kita balik lagi ke ini. Tuh. Kayak kalau Anda nge-gym, ya jari tangan Anda segitu-segitu aja, yang kelihatan tekol gitu, yang muskular gitu. Halo. Suara saya, kayaknya tadi sambungan saya sempat terputus. Suara saya bisa terdengar? Terdengar, bisa dong. Terdengar, Dok. Bisa, Dok. Oke, terima kasih. Cuman share screen-nya aja yang hilang ya. Nah, Pak dia terputus. Iya, Dok. Oke, 17.22, sebentar lagi. Nah, ini adalah fungsi atau pergerakan dari ACL. Ini bagian depan ya. Ini bagian depan dan ini adalah bagian posterior. Kan menakuk ke arah posterior ya. Di ACL itu dia kok dia tiba-tiba menghilang. Jadi dia berada dari atas, dari belakang, dari arah belakang femur bagian posterior, dia menyilang
menuju ke medial anterior dari tibia. Makanya pergerakannya ya kok dia berputar-putar, sedih saya. Kita bisa memperkirakan cederanya seperti apa. Tapi pasien datang tiba-tiba terus dia ngeluh, aduh kaki saya jadi nggak bisa berdiri. Nah ini problemnya apa? Nyeri, bisa berdiri, ada suara pop gitu. Itu kira-kira yang problem ACL atau PCL-nya ya? Karena tadi kita tahu bagaimana pergerakan dari ACL dan PCL itu, dan kira-kira bagaimana dia bisa injury. Jadi kita bisa bilang, jadi kita bisa ngetes, ada yang namanya drawer test. Tadi di video ada, dan Anda juga bisa lihat di manapun sumbernya. Drawer test, jadi yang si lututnya itu dimaju mundurin gitu. Kalau dia maju, bisa maju banget, berarti drawer test yang ke depan itu positif. Kemungkinan yang anterior drawer testnya positif, jadi yang ruptur adalah kemungkinan ada ACL-nya. Sementara kalau misalnya dia dikebelakangin, bisa ke belakang banget, mungkin yang ruptur yang PCL-nya. Gitu kawan-kawan yang terhormat. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? 1741, maafkan saya terlalu banyak intermezzo. Selesai. Ada yang mau ditanyakan? Iya tuh. Iya emang gini. Kalau nggak ada silakan. Saya kok nggak bisa. Tapi mencoba menyambungkan. Nggak bisa di slideshow. Saya stop share dulu. Moment. Wah, nggak bisa menyambungkan. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin kawan-kawan terhormat sebelum saya akhiri dan saya tutup, dan ada kata-kata terakhir dari Anda sekalian. Ya, sudah bisa slideshow. Mari kita slideshow. Kalau mana slideshow tapi nggak di-share screen gimana sih? Kalau mana? Iya pernah dua kali berarti. Ya kan tadi doang aku. Iya. Iya sama ada sisa biasanya. Ya, slide-nya kok jadi nggak bisa. Why? Keep active. Why? Nah. Topik sama Kevin ini. Kalau pagi biasanya sarapan. Ya, juga pagi sarapan. Oke, silakan bergabung di slido.com atau scan QR code-nya sebelum kita akhiri. Mohon maaf, minta waktunya sedikit aja lagi. Less than 5 minutes. Ya. Boleh bergabung, ada 72 orang yang ada di sini. Boleh bergabung kawan-kawan yang terhormat. Kuliah kinesiologi hari ini. Seruat kemarin, mau sih? Oh, terima kasih. Mungkin karena kemana masih baru banget. Ya. Banyak ya, banyak. Oh, enggak ya, maaf ya, ngantuk ya. Capek, iya kok memang. Hidup ini memang melelahkan, tapi apa ya.